Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Endah Venita Rahayu Putri, PPG PGSD Prajabatan 2022 gelombang 1 dengan NIM 2022106310131093. Di sini saya akan menjelaskan tentang seminar pendidikan profesi guru pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Review pengalaman belajar pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, saya telah belajar sebanyak 6 topik, di mana topik pertama saya mempelajari tentang teori belajar dan motivasi belajar anak, topik 2 mempelajari tentang teori perkembangan kognitif, psikososial, emosional, dan sosial konteks. Topik 3 mempelajari tentang profiling peserta didik. Topik 4 mempelajari tentang kerangka strategi. Topik 5 mempelajari tentang pengukuran pemahaman belajar peserta didik atau asesmen. Dan topik 6 mempelajari tentang lesson planning atau RPP, penyusunan, evaluasi, dan juga refleksi. Dari beberapa topik yang telah saya pelajari, menurut saya topik yang paling berkesan yaitu pada topik 4 yang mempelajari tentang kerangka strategi. Pada topik 4 ini membahas terkait dengan kerangka strategi yang menjelaskan bahwa setiap masing-masing peserta didik merupakan individu yang bersifat unik. Dengan adanya hal ini, sebagai pendidik harus mampu bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas berdasarkan dengan profiling peserta didik. Profiling peserta didik merupakan salah satu bagian penting dalam kegiatan pembelajaran, di mana dengan kegiatan profiling guru dapat memahami dan mengetahui dengan jelas dan rinci terkait dengan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik pada saat melaksanakan proses pembelajaran. Berdasarkan hal tersebut, pada topik 4 yang mempelajari kerangka strategi ini memberikan banyak manfaat bagi saya, terutama dalam merencanakan kegiatan pengelolaan kelas serta menyusun rencana pengajaran yang akan dilaksanakan. Oleh sebab itu, sebagai seorang pendidik, hendaknya mampu memahami karakteristik serta kebutuhan yang diinginkan oleh peserta didik dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, sehingga pembelajaran yang dilakukan dapat berjalan secara efektif. Dengan demikian, agar pembelajaran berjalan efektif, diperlukan strategi-strategi yang tepat untuk menciptakan suasana belajar yang efektif dan meningkatkan kualitas peserta didik. Hal ini dapat mengacu terhadap pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sesuai dengan level. Refleksi pengalaman belajar yang dipilih. Pada topik 4 yang mempelajari tentang kerangka strategi ini merupakan salah satu materi yang sangat penting untuk dipelajari, di mana pada dasarnya peserta didik memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, sebagai seorang guru hendaknya mampu untuk menentukan strategi pembelajaran yang tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Topik 4 yang mempelajari kerangka strategi ini menjelaskan bahwa terdapat strategi yang dapat digunakan untuk membantu dan mendorong kualitas peserta didik. Strategi tersebut yaitu pembelajaran berdiferensiasi, pengajaran yang responsif kultur, dan pengajaran sesuai dengan level. Beberapa contoh pendekatan tersebut memberikan gambaran bagi saya dalam menghadapi perbedaan karakteristik peserta didik di dalam kelas. Pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya ini, saya mempelajari setiap topik pada mata kuliah dengan melalui beberapa tahapan-tahapan. Yang pertama yaitu mulai dari diri, yang kedua eksplorasi konsep, yang ketiga ruang kolaborasi, yang keempat demonstrasi kontekstual, yang kelima koneksi antar materi, dan yang keenam aksi nyata. Analisis artefak pembelajaran. Artefak pembelajaran pada topik 4 yang mendukung hasil refleksi pengalaman belajar yaitu pada bagian ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, koneksi antar materi, dan juga aksi nyata. Berikut juga saya lampirkan link artefak pembelajaran.
Analisis artefak pembelajaran pada tahapan ruang kolaborasi. Di sini, saya membuat kesimpulan terkait dengan hasil diskusi dengan teman sejawat dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang prinsip pembelajaran berdiferensiasi, pengajaran yang responsif kultur, dan pengajaran sesuai dengan level. Yang kedua, analisis artefak pembelajaran pada bagian demonstrasi kontekstual. Di sini, membuat hasil diseminasi teori pendekatan secara berkelompok. Yang ketiga yaitu analisis artefak pembelajaran pada bagian koneksi antar materi. Di sini, saya membuat keterkaitan antara prinsip pembelajaran yang memihak pada peserta didik dengan mata kuliah lainnya. Pembelajaran berdiferensiasi dikaitkan dengan profiling peserta didik, kultural responsif pedagogi berkaitan dengan mata kuliah filosofi pendidikan tentang konsep pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Yang selanjutnya yaitu analisis artefak pembelajaran pada bagian aksi nyata. Di sini, saya membuat refleksi tentang prinsip pembelajaran berdiferensiasi, pengajaran sesuai level, dan menuliskan rancangan pembelajaran yang akan dilakukan dengan menerapkan pendekatan-pendekatan tersebut. Pembelajaran bermakna atau good practice berdasarkan topik 4 yang mempelajari tentang kerangka strategi yang menjelaskan mengenai prinsip pembelajaran berdiferensiasi, pengajaran yang responsif kultur, dan pengajaran sesuai level dapat memberikan pengetahuan baru bagi saya dalam penerapan Merdeka Belajar yang berpusat pada peserta didik, serta sesuai dengan karakter dan kebutuhan yang diinginkan oleh peserta didik. Pada dasarnya, peserta didik memiliki keragaman yang menjadi tantangan dalam proses pembelajaran, sehingga dengan adanya ketiga pendekatan tersebut akan melengkapi proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.